Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Abbas. Baik Pak Darwis, di sini ada 3 orang penanya, masing-masing ada 1 dari SD 2 Tolala 1 pertanyaan, dari SD 6 Kodewa 1 pertanyaan, dan dari SMP 6 Kolaka Utara ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu dari Pak Takdir terkait tentang batas waktu siswa yang mutasi untuk bisa menjadi calon peserta atau peserta sampling asesmen nasional. Kapan kira-kira itu Pak batas terakhirnya? Yang kedua itu terkait tentang mutasi yang dari luar yang sifatnya itu penting atau urgent, darurat. Nah, yang darurat itu mekanismenya bagaimana? Apakah bisa langsung diambil oleh sekolah, langsung di Dapodik atau melalui dinas pendidikan? Tapi nanti itu akan kami bantu jawab juga Pak Darwis. Yang dari SMP 6 Kolaka Utara itu terkait tentang klien, apakah tahun lalu bisa beda dari tahun ini? Contohnya mungkin tahun lalu kliennya 24, tahun ini dikasih 20 karena pada saat simulasi itu dia tidak bisa mengangkat. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apakah perlu diberikan les private terkait kepada siswa terkait persiapan asesmen nasional ini? Seperti itu Pak Darwis. Dengan ini dipersilakan Pak Darwis, nanti kami akan bantu juga. Saya coba bantu juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan pertama kepada Ibu, untuk batas akhir dan sebenarnya ini ada kaitannya dengan pertanyaan kedua. Jadi batas akhir kepada Ibu, kita untuk SD dan dari kementerian kan sudah menetapkan waktu. Untuk SD itu, untuk SMP sendiri itu sampai impor datanya sampai tanggal 11 Agustus. Berarti impor data untuk SMP itu terakhir besok. Untuk kemudian untuk SD itu masih cukup lama, itu di tanggal 8 September 2023. Tapi saya berharap untuk SD mungkin karena masih panjang, tapi kita mengambil preventif lebih bagus untuk mengupdate data terakhir. Silakan dimutasikan yang sudah mutasi dan seterusnya. Kemudian yang kedua, gini pertanyaan Ibu, asesmen tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa asesmen ini bukan hanya sekolah dalam negeri, maksudnya sekolah Indonesia di luar negeri juga melaksanakan asesmen. Cuman Bapak dan Ibu ada ibarat prosedur begitu, prosedur. Semua anak anak Indonesia gitu itu punya hak Bapak dan Ibu untuk mengikuti asesmen. Cuman kan pertama itu untuk samplingnya di sampling, artinya tidak secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, kita dibatasi dengan beberapa data yang itu memang harus valid, tidak bisa tidak. Kalau tidak valid, jangankan dari luar negeri Pak, dari sekolah kita sendiri juga itu tidak akan masuk dia di sampling. Apalagi tadi misalnya belum punya NISN, berarti memang nggak bisa karena validitas itu, misalnya NISN itu menjadi ukuran salah satu indikator sehingga kita tidak bisa sistem tidak akan bisa menarik data itu karena dia harus menarik, dia akan mengambil data yang sudah valid sehingga bukan bahwa kita diskriminasi anak tersebut tidak bisa ikut AN itu karena tidak, karena memang begitulah prosedur penentuannya untuk menjadi sampling. Baik, kemudian yang ketiga, pertanyaannya pengaturan ibarat sarana, kemudian pengaturan sesi gelombang itu menjadi kewenangan ibaratnya kewenangan otoritas sekolah Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang memahami secara detail, secara mendalam kondisi sekolahnya, maka berdasarkan kondisi sekolah itulah yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Tidak mencari misalnya supaya satu kali ikut dari posisi kedua, tapi selagi kondisinya yang mana yang memungkinkan maka itu yang diambil. Misalnya tadi kalau 24 berat ya memang harus turun. Bahkan sebenarnya dari pusat itu memberikan kita sebenarnya kalau mengacu ke pos itu Bapak dan Ibu persisnya itu hanya 15. Enggak